Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atamat ummatin dunya nusirat minha haibatul Islam, wa idza tarakat al-amru bil ma'ruf rimat al-qatil wahyi, wa idza tasabat ummatin saqat min diniha." Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak? Terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua Pengurus Masjid, para ulama, asatidz, para almarhum ulama, tokoh adat, ibu-ibu Gunung Bandung, para tokoh masyarakat, Pak Wali, Pak Juro, yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dalam rangka salat subuh berjamaah sunnah Nabi Muhammad SAW. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan Allah taala, kita dilaporkan Pak, ini kunjungan kami muter-muter di setiap subuh yang ke-124. Masjid Musola 124. Banyak atau sedikit Pak? 124. Sedikit ya? Sedikit atau banyak? 124. Sedikit ya? Ada yang sudah pernah 124 untuk ke masjid Pak yang Tanah Datar. Masjid di Tanah Datar itu ada 243. Masjid Tanah Datar 243, musolanya 650. Nah, kami alhamdulillah baru 4 bulan 124. Mudah-mudahan nanti sampai finish Pak. Kecuali ini pindah dulu. 120. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kunjungan kami ke masjid ini kami meminta sumbangan. Niatnya meminta sumbangan, boleh nggak? Boleh Bu? Minta sumbangan. Cuman yang kemarin 123 itu dapat yang kasih. Katanya orang Minang kan baik hati, suka bersedekah, boleh pakai ketiga. Berapa dalam tahun biasa dari Pak? Boleh Pak ya minta sumbangan Pak ya? Boleh Bu? Bu? Boleh tidak? Alhamdulillah. Nanti catat Pak ya. Sumbangannya itu Pak nanti mau saya pakai buat renovasi bangunan. Jadi saya punya bangunan, saya punya kos-kosan. Saya punya kos-kosan, mau saya renovasi supaya tambah bagus, supaya tambah lebar. Kos-kosannya bagus, kalau Bapak mau ngekos di sana, teman-teman ngekos di sana boleh. Kos-kosannya di dekat kantor. Ada kos-kosan, saya punya kos-kosan di dekat kantor. Alhamdulillah kos-kosannya bagus. Ada CCTV-nya, diawasi 24 jam. Dapat makan gratis Pak, 2 kali. Ada jerujinya. Nah ini ceritanya kos-kosan saya itu udah penuh Pak, tidak muat lagi. Nah ceritanya mau saya renovasi supaya lebih banyak peminatnya, supaya banyak yang masuk ke dalam sana. Jadi makanya saya minta sumbangan buat renovasi. Boleh? Boleh Bu? Bingung. Boleh atau tidak? Tidak. Kalau masuk jeruji tidak. Boleh, tapi jangan sampai banyak pinangnya masuk sana Pak. Yang 123 kemarin tidak boleh Pak, suruh siapa masuk penjara karena mereka kalau di dalam sekarang Pak tidur sudah mulai kayak memerlukan penjara, memerlukan penjara atau memasukkan penjara. Tapi kos-kosan saya tambah penuh tiap hari Bu. Yang sudah lulus dari kos-kosan saya ada 71. Yang sekarang masuk tambah berapa ya kemarin? 17 sekarang. 71 tambah 17 berarti 88. Penghuni kos-kosan saya yang sudah lulus 71
yang masih di dalam sekarang 17 Pak. Yang sudah lulus predikatnya sangat memuaskan dan bahkan ada yang umroh. Ranking 1 Pak kemarin bawa ganja 15 kilo. Ini Bapak paham nggak ya? Apa namanya? Kos-kosan saya paham nggak? Paham Pak ya? Penjara. Bu, penjara. Boleh direnovasi nggak? Boleh Pak, boleh direnovasi nggak Pak? Gagal kita Pak, harus dibangun. 71 Pak, yang ranking 1 kemarin bawa ganja 15 kilo. Bukan 15 kilo daging korban, bukan 15 kilo ganja. Yang ranking 2 Pak, bawa narkoba sabu-sabu 24-23 paket. Kecil Pak, segini. Tapi bisa dipakai oleh 30 orang. 30 kali 23, 690. Di Jorong ini berapa Pak? Penduduknya? 900 Pak. 2/3 penduduk Jorong terselamatkan. 690. Yang nomor 3 kemarin anak-anak Pak, Bu, umur 17 tahun, maling kambing 29 ekor. Kok ketawa ini anak kemenangan Bapak? Yang nomor 4 ada anak muda umur 51 tahun mencabuli anak 15 tahun Pak. Anak muda 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Atau anak ponakan mau didaftarkan Pak, daftar sama beliau, boleh catat nama sekarang. Kalau saya tanya, kalau ditanya sama beliau 88 kali Pak, semuanya orang datang. Yang 88 tadi semuanya agamanya Islam. Yang 88 tadi kok belum cek ya? Yang 88 tadi seluruhnya bisa ngaji Pak, pinter. Yang nggak bisa ngaji alif bata cuma 2 orang. Jadi 86 itu semuanya bisa ngaji. Ini menurut pikiran saya kok nggak cocok ya? Luka dan lumpuh, ada bahasa di syarat-syarat bisa kita mulai, ada sumpah sambil para malam, orang Islam, tapi kenapa juara 1 masuk penjara? Betul tidak ya? Makanya Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres sudah minta sama teman-teman ini, bukan mau minta sumbangan Pak, bukan mau minta sumbangan supaya renovasi enggak, cuma tadi pura-pura aja, supaya mikir gitu. Ini mau diselesaikan atau dibiarkan saja, Bapak? Diselesaikan atau dibiarkan saja? Kalau kami ini sebagai aparat penegak hukum, tangkap selesai. Tapi tidak ada sejarahnya Bapak Ibu. Orang ditangkap masuk penjara, tobat. Kecuali hukum mati. Biasanya jadi tobat. Biasanya yang masuk penjara, tadinya maling sendal, keluar jadi naik motor. Seperti apa? Kemudian yang kedua, penyebabnya apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikannya? Dan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama, fenomenanya apa? Yang kedua, penyebabnya apa? Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikannya? Dan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab? Fakta tadi yang saya kumpulkan 87 tadi orang Islam. Kalau ditanya satu-satu Pak, apa masalahnya? Narkoba Pak. Memang boleh jualan narkoba? Tidak boleh Pak. Apa masalahnya? Nyolong motor Pak. Memang boleh nyolong motor? Tidak boleh Pak. Apa masalahnya? Cabul Pak. Mencabul. Namanya zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah? Tahu Pak zaman jahiliyah? Zaman apa zaman jahiliyah itu? Zaman bodoh. Pak, zaman jahiliyah itu zaman apa? Pak? Zaman kebodohan. Zaman kebodohan. Rata-rata Bapak Ibu yang mulia, 123 masjid selalu menjawab zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Kalau menurut pandangan saya, zaman kejahilan itu, zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan, tetapi jahil itu namanya tahu tapi sengaja. Tahu tidak boleh mensedekahkan harta yang haram, tapi mereka sengaja mensyirikkan, mereka sengaja berbuat. Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Contoh zaman
Nah hari ini Bapak Ibu ya, sesungguhnya teman-teman kita, saudara kita, anak keponakan kita yang di dalam penjara dan belum di penjara Pak, tapi masih melakukan kemaksiatan, sesungguhnya mereka hatinya masih dalam keadaan jahil. Alhamdulillah kita sekarang tidak jahil. Hati kita sudah terang benderang. Dipanggil semua orang datang, disuruh ngaji datang, suruh baca Quran baca, disuruh berinfak, disuruh melakukan perbuatan baik. Sesungguhnya yang jahil itu bukan zamannya tetapi hati. Ini Pak fenomenanya, hati-hati manusia hari ini masih banyak yang jahil. Tahu tapi sengaja. Penyebabnya apa? Yang kedua Bapak Ibu ya, tidak lain tidak bukan penyebab kejahilan seseorang adalah karena rusaknya agama. Rusaknya agama menyebabkan rusaknya iman. Sama seperti zaman jahil waktu itu Pak, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nabi SAW katakan, rusaknya agama itu disebabkan karena rusaknya iman. Dalam hati manusia, dalam diri manusia kata Nabi ada segumpal daging. Kalau baik daging itu maka baik seluruhnya, kalau buruk daging itu maka buruk. Daging itu namanya hati tempatnya iman. Hati tempatnya iman. Wajilat kan begitu. Dan bergetarlah hatinya. Karena apa? Karena tempatnya iman. Nah kalau dalam hati tempatnya iman ini rusak, hatinya rusak, imannya rusak, maka turunan ke bawahnya rusak semua Bapak Ibu. Kalau hati rusak yang menyebabkan iman rusak, maka turunan bawahnya ibadah rusak, muamalah rusak, muasyarah rusak, akhlaknya juga akan rusak. Kalau hatinya bagus maka imannya bagus, ibadahnya bagus, muamalah bagus, muasyarah bagus, akhlaknya juga akan bagus. Terbukti Pak, yang 88 yang ditangkap dari penjara yang sudah ada yang lulus tadi, ketika sebelum ditangkap semuanya tidak pernah sholat. Iman, ibadah tadi, muamalah rusak, Allah menipu, menghujat, berkelahi, muasyarah, akhlaknya juga rusak. Satu garis terus terbukti sebelum ditangkap semuanya tidak pernah sholat. Padahal dalam Quran disebutkan inna sholata tanha terbukti. Makanya kalau betul sudah orang sini pakai kitab Allah semuanya selesai Pak. Terbukti nyata kalau pakai kitab, tapi kalau pakai perkara atau perkiraan kita sendiri tidak akan ketemu masalah. Ini masalahnya sudah ketemu Pak. Fenomena-fenomenanya kejahilan penyebabnya karena agama iman rusak. Sehingga akhirnya ibadah juga rusak, muamalah muasyarah rusak. Nah sekarang kita cek 450 laki-laki dikurangi anak-anak, berarti laki-laki baliknya tinggal berapa? 300 kan? Ada Pak 300? Laki-laki balik? Lebih. 450 bagi 2. Ya 225 ya. 225 laki-laki balik. Masjid dan musholanya ada berapa? Di Jorong. Berapa Bu? Musola 4 masjid 2. Ya, coba ya. Musola 4 masjid 2. Betul. Oh, masjid 1. Jorong. Iya Pak, masjid raya. Jorong, kan wilayahnya Jorong. 24. Yang 21 kemarin. Tidur, enggak sholat. Yang 21 kemarin. Ini tadi kan 45. 225 dibagi 5, ketemunya 45. Ini angka minimal. Padahal kalau masjid bisa naik, bisa turun. Betul Pak ya? Betul Pak? Bisa naik, bisa turun. Ini angka minimal. Jadi kalau 225 dibagi 5, ketemunya 45. Sebenarnya bukan 45, kalau masjid bisa 60.
Bisa 50, bisa 55, betul Pak ya? Tapi ini angka minimal 21. Dibagi 20, iya 21. Yang 21 kemana Pak? Kemana Pak? Ini ada hubungannya soalnya, kenapa saya tulis seperti ini? Sholat tidak? Karena Bu rata-rata yang di 123 seperti seolah-olah di setiap masjid itu tertulis masjid hanya untuk anak kemenakan usia 50 tahun ke atas gitu. Coba Anda menangkap. Jadi Bapak Ibu ya, yang 21 katakanlah kalau tidak sholat, jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong Bapak ada benih-benih kejahatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Kemarin kami tangkap pelaku narkoba satu. Jadi Pak, kalau di jorong ini yang 21 orang tadi tidak sholat, bisa jadi jorong ini nanti bakal menjadi saraf kejahatan. Ikhlas atau tidak? Rela atau tidak? Fenomenanya ketemu, penyebabnya ketemu. Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikan? Sekarang buat ini mereka takut kepada Allah SWT, mereka kembali kepada Allah SWT, mereka takwa kepada Allah SWT. Coba sekarang buktinya, Bapak dari kursi punya niat jihad tidak? Tidak, karena Bapak Ibu sudah biasa sholat. Jadi mereka yang 21 orang ini, mereka masih punya niat di dalam hati untuk melakukan kejahatan. Karena mereka tidak sholat. Itu kan kasarnya kan begitu, betul tidak? Maka Bapak Ibu ya, ibu-ibu bahagia, tidak ada jalan lain. Kembalikan mereka ke masjid. Karena hatinya rusak, nanti bakal ibadahnya rusak, nanti bakal akhlaknya rusak, nanti bakal muamalah muasyarahnya rusak. Maka mereka berpotensi melakukan kejahatan. Kembalikan mereka ke masjid. Saya punya motor dibawa ke bengkel Honda, nggak bisa. Karena mereknya Yamaha, dibawa ke bengkel Yamaha yang dia mesin manual, nggak bisa juga. Karena mesinnya mesin itu motor Pak. Bagaimana dengan manusia? Kalau agamanya rusak, imannya rusak yang menyebabkan muamalah muasyarah ibadahnya rusak, dibawa kemana begitu? Sejak Jakarta, bawa puncak Batu, atau Danau Singkarak, dicemplungin ke danau, nanti pulang-pulang jadi ahli ibadah gitu? Tidak bisa. Harus dibawa ke masjid. Jadi tugas kita sama-sama Pak, Bapak Ibu, Pak Kapolres mengajak seluruhnya warga masyarakat supaya bagaimana caranya programnya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk melakukan sholat kerja. Itu Pak program. Solusinya di situ. Dan jangan sampai ada yang tidak sholat. Jangan sampai ada yang tidak sholat. Ini di kampung ini masih ada Pak, di Jorong ini masih ada 21 yang tidak sholat. Bapak Ibu yang mulia, kemarin waktu zamannya pemilu, boleh nggak satu orang lolos dari DPT Pak? Nggak tercantum namanya dalam DPT, boleh? Boleh Pak? Tidak. Mau nggak orang partai lolos nama Bapak tidak mencoblos nama partai mereka? Boleh? Boleh Pak? Makanya Bapak dikejar, Ibu dikejar sampai subuh-subuh, namanya serangan fajar, betul? Dibawain amplop, betul Pak? Di sini amplopnya berapa sih? Oh, benar. Kalau Bapak Ibu salah nyoblos di pemilu kemarin, itu resikonya cuma 5 tahun kecewaannya, betul Pak? Betul. Bagaimana dengan resiko orang tidak sholat yang jumlahnya 21 tadi Pak? Dalam satu hadis dikatakan orang yang tidak sholat dengan sengaja, dia masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat. Satu hari akhiratnya lama sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Jadi satu hukum artinya 280.800.000 tahun untuk satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Kasihan kan? Kelaparan sampai mati. Kalau orang Palestina kena bom, kena tembak sampai mati. Kalau mereka mati, status matinya mati. Tetangga kita yang jumlahnya 21 nggak sholat, kalau mati masuk mana? Kalau orang tadi mati saya masuknya mana Pak? Kalau orang nggak sholat mati masuk? Ada 2 orang tabrak
jebret jatuh. Yang satu dengkulnya lecet, yang satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Patah tulang. Ada dua orang mau mati, satunya mau mati masuk surga, satunya mau mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk surga. Saya ulangi Pak, ada dua orang mau mati, satunya mati mau masuk surga, satunya mau mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Jadi Pak, kalau Bapak teriak-teriak Palestina saya setuju, tapi Bapak harus teriak-teriak, harus lebih panik, harus lebih gembor-gembor. Kalau ada orang yang di kampung ini tidak sholat, betul? Apalagi jumlahnya sampai 21. Nah, sudah teriak-teriak belum Pak? Atau Bapak mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya bilang. Padahal itu teriak-teriak Palestina, teriak-teriak. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Seperti seolah-olah kita memikirkan diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu ya, tidak ada cara lain bagaimana memasukkan mereka 100% laki-laki balik. Kalau kejahatan rata-rata laki-laki Pak. 88 itu sekarang penghuninya itu laki-laki semua, perempuan cuma 2 kemarin. Gara-gara selisih paham. Kebanyakan laki-laki. Orang lihat masjid ini betul Pak? Betul kan? Lihat tidak merah masjid ini? Lihat. Tapi kenapa tidak? Bukan mata yang buta, tapi dengar azan Bapak Ibu? Bukan telinga yang tuli, tapi buta dan tuli hati. Ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Pak, Bu, ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Menolong. Caranya diangkat, ngamuk kalau diangkat. Dia tidak tahu siapa Bapak siapa itu. Cara terbaiknya, yang pertama kita datang ke sana, yang kedua kita terus menunggunya supaya dia tahu ada yang sayang sama dia, perhatian sama dia, betul? Yang ketiga diangkat pelan-pelan, yang keempat dipindahkan. Datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Bagaimana caranya 21 saudara kita yang di masjid Pak? Datang ke sana, bawa lapang-lapang, ajak makan bareng, Allah Akbar, enggak, habisin dulu ya. Setelah habis, kita baru ke masjid. Pak bilang kafir, murtad kan kalau tidak sholat orang. Karena mereka buta dan tuli hati. Kalau tiba-tiba orang buta Pak tuli ditarik dari rel kereta api ngamuk. Dan orang buta orang tuli tidak bisa pakai mic. Orang buta orang tuli tidak bisa pakai handphone, tidak bisa. Pak, awas Pak, Bapak di tengah rel kereta api minggir, tidak bisa. Karena buta dan tuli. Buta ya pakai mic. Buktinya tadi diumumkan ada Pak Polres datang pakai urusan. Tidak ada. Karena buta dan tuli hati. Caranya yang terbaik adalah datang ke sana, dijemput sama Pak KUA, sama Pak Ustadz, tidak bisa. Door to door itu bukan kerjaan setiap orang yang disebut dengan ketua masjid, Pak Ustadz, tidak. Door to door itu tanggung jawab kita bersama. Door to door, menjemput dari rumah-rumah, ketok-ketok pintu itu tanggung jawab kita bersama. Ada 2 orang masuk datang ketemu sama Pak ketua masjid. Dia bilang begini, Pak Ketua, saya tidak mau merusak masjid Pak. Saya tidak mau membuka kaca, memecahkan kaca, mencoba-coba keramik, merobek-robek karpet. Saya tidak mau. Saya cuma mau minta izin memotong tiang masjid. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya yang ada tiangnya dipotong. Boleh Bapak Ibu? Kenapa tidak boleh? Roboh. Memang ini masjid Ibu? Masjid bersama. Pasti kita akan mengatakan tidak boleh, Mas. Kalau sampai ngomong-ngomong tiang masjid tidak boleh karena masjidnya bakal roboh. Dan ini memang bukan masjid saya, tetapi ini tanggung jawab kami untuk menjaga supaya masjidnya tetap berdiri. Betul? Nabi Muhammad SAW sabdakan, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama.
Yang 21 tadi sedang berusaha merobohkan tiang agama Pak. Bapak Ibu diam saja. Perkara tiang masjid diperhatikan, dipertahankan. Kenapa perkara tiang agama tidak Bapak Ibu perhatikan? Tidak Bapak Ibu pertahankan. Bapak Ibu hanya diam. Maka Bapak Ibu lihat, menjemput saudara kita untuk bisa datang ke masjid itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tadi Pak yang terakhir, siapa Qur'an fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya, kalau sekiranya penduduk dalam satu negeri, dalam satu jorok, dalam satu nagari, dalam satu kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah, ini kata Quran. La fatahna alaihim, beriman dan bertakwa. Iman sempurna, takwa implementasi dari iman. Ibadah muamalah masyarakat akhlak yang betul. Maka la fatahna alaihim, Allah Ta'ala berikan kepada mereka keberkahan barakatin minas sama, keberkahan dari atas dan keberkahan dari yang dari atas menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW lebih banyak mendatangi umat daripada mendatangkan umat. Jadi ketok-ketok itu bukan aliran, ketok-ketok itu bukan mazhab, ketok-ketok untuk menjemput saudara muslim kita itu bukan satu kerja yang aneh, bukan satu kerja yang sesat, tapi kerja setiap orang Islam. Bagaimana setiap orang Islam mengembalikan setiap saudara muslimnya datang ke masjid. Apakah kalau kita ini tidak door-to-door kita ini salah? Salah. Gambarannya begini, Bapak Ibu orang Minang, saya orang Jakarta. Bapak Ibu punya kebulan, warna kaosnya oranye, nama klub bulannya Persija Jakarta. Betul? Bertanding di Haji Agus Salim Stadium. Bapak Ibu hadir, saya hadir. Bapak Ibu datang pakai kaos merah, saya datang pakai kaos oranye. Bapak Ibu teriaknya hidup Semen Padang, betul Pak? Saya datang teriaknya hidup Persija. Bayangkan apa yang terjadi kalau Bapak Ibu datang teriaknya hidup Persija pakai kaos merah. Bapak Ibu datang pakai kaos merah, teriaknya hidup Persija, apa yang terjadi? Atau saya datang pakai kaos oranye, teriaknya hidup Semen Padang, apa yang terjadi? Insya Allah pulang dan selamat. Pengkhianat. Itu gara-gara beda kaos sama beda ucapan. Bagaimana kita nanti ketemu sama Nabi di Telaga Kausar, sedangkan Nabi berpikir umati, mendatangi umati, risau umati, berdoa umati, menjemput umati, tapi kita hari-hari tidak berpikir mendatangi umati. Hari-hari kita berbicara masalah piti, hari-hari risau piti, hari-hari nangis untuk piti, betul Pak? Berdoa nangis untuk umati, kamu untuk piti, betul Bapak Ibu? Nah, jadi door-to-door Bapak Ibu ya, mengajak manusia saudara muslim kita taat kepada Allah untuk datang ke masjid, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf lupa, balik ke surau itu punyanya orang Minang. Betul Pak? Anak di pangku, kemenakan di banting, di banting. Anak di pangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipategangkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke surau. Tidak ada kamar mereka di dalam rumah kecuali kamar mereka di dalam surau. Di mana Pak anak kemenakan sekarang? Lapau. Karena di lapau mereka berbicara masalah maksiat, akhirnya mereka berbuat kejahatan, sehingga akhirnya mereka ditangkap sama polisi. Karena apa? Bapak Ibu tidak masukkan mereka ke dalam surau. Harusnya mereka masuk dalam surau. Apa yang diajarkan? Mereka diajari oleh bapaknya, mereka diajari oleh mamanya yang datuk dan juga ustaz, mereka diajari sama orang kampung. Apa diajari? Yang pertama agama itu tauhid, yang kedua faraid fikih, salat, zakat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya. Yang ketiga Quran, membaca dan menghafalkan. Betul Bapak Ibu? Yang kedua diajari adat. Adat itu apa? Adat dan sabana adat, adat teradatkan, adat diadatkan dan adat istiadat Minangkabau. Yang ketiga diajari adab. Apa itu adab? Bapak Ibu ajari kata petiti. Tidak boleh nak manggil satu orang yang satu hari lebih duluan lahir di muka bumi dengan nama. Kamu harus manggil dia dengan sebutan. Udah diajari gorok, diajari silek, diajari yang namanya musyawarah untuk mufakat, diajari persiapan untuk merantau. Betul Bapak Ibu? Karena mereka tidak masuk dalam masjid, tidak masuk dalam surau, mereka tidak mendapatkan pengajaran itu, mereka akhirnya belajar dari sini. Rusak sekali. Maka Bapak Ibu ya, Pak Kapolres sama teman-teman lagi ngajak balik ke surau, ajak mereka kembali ke surau. 100% lagi balik masuk ke dalam masjid. Bapak Ibu,
dasar syarat bisa ditetap Allah tenggelam dan terinjak-injak karena kelakuan kita sendiri. Kesepakatan. Boleh Pak yang disebut Pak ya? Kalau sekarang ada berapa tadi? 21, berarti insya Allah Bapak musyawarah, Bapak ke siapa, insya Allah. Tidak mungkin, dan itu yang punya wewenang Pak Jorong misalnya, Bapak Wadi, jadi sejalannya program Jorong atau ada. Kalau awak punya rumah, Rasul mungkin. Sampai kapan? Sampai mati. Yang ketiga Pak, yang ini tadi. Kalau kami pakaikan dia, jangan pernah berpikir hasil. Kerjakan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tetap gak bisa kamu kasih hidayah. Yang bisa kasih hidayah, aku belum. Saya pikir orang sini bukan kayak Abu Jahal. Saya pikir orang sini bukan kayak Abu Jahal dan Abu Lahab. Insya Allah tidak. Mudah-mudahan lebih gampang. Yang Abu Jahal dan Abu Lahab saja tetap didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Betul Pak?